Perkenalkan, nama saya Davin Ardi Praitno dengan NPM 41550505023008. Saya dari Informatika A1 akan menjelaskan tentang apa itu model spiral. Model spiral diperkenalkan pertama kali oleh Barry Boehm pada makalahnya yang berjudul Spiral Model of Software Development and Achievement. Barry Boehm menjelaskan bahwa model spiral merupakan model yang sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek besar, dan prosesnya dilakukan dengan memperhatikan resiko proyek sehingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang tepat sesuai kebutuhan pengguna. Model spiral adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Model waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Model spiral menekankan pada analisa risiko setiap tahapannya. Fungsi dari model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan memaksimalkan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Kemudian ada tahapan dalam spiral model. Dalam penerapan model spiral, terdapat 4 tahapan untuk merealisasikan penggunanya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahapan liaison. Tahapan ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software seperti sistem analis dengan pengguna pelanggan atau user. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Tahapan kedua, tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan literasi atau teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Kemudian ada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan analisis risiko. Tahapan analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Kelas A1 dengan NPM 4155050502300023. Di sini saya akan melanjutkan model tentang spiral. Yang keempat yaitu tahapan evaluasi. Pada tahapan evaluasi, sistem analisis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi perangkat produk yang diuji dan memastikan bahwa produk yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Sistem analisis memastikan pelanggan puas dengan produk yang akan dihasilkan untuk menjawab persoalan bisnis mereka. Selain itu, sistem analisis harus tetap memantau risiko yang akan terjadi setiap faktor-faktor yang dapat menyebabkan cost overrun. Kelebihan dalam menggunakan model spiral yaitu pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi secara sistematis dapat diselesaikan, mudah dalam mengestimasi biaya karena pembuatan prototipe yang jelas terencana dalam tahapan sistematis, manajemen analisis yang lebih cepat dan mudah dalam melakukan perubahan, dan dokumentasi produksi software menjadi lebih cepat. Kekurangan dalam menggunakan model spiral